Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Selamat pagi teman-teman, hari Kamis 25 Maret 2021 jam 8.13 waktu Indonesia bagian Barat. Semalam saya coba buka sell limit ya. Saya coba buka sell limit dan pagi tadi saya cek sudah dapat ya di sini. Saya coba buka sell limit volumenya 0,15 di 1.3730 ya, GBP USD ya. Dan pagi tadi setelah saya berkegiatan pagi, saya cek sudah profit, saya tutup dulu ya, profit $6, lumayan ya. Nah, hari ini saya coba buka sell limit volume 0,2 dan buy limit volume 0,1. Nah, saya akan ceritakan kenapa saya buka kedua posisi ini, sell limit dan buy limit ya. Setiap jam 5 pagi kita akan melihat candle baru di D1 ya. Setiap jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, GBP USD ya. Setiap jam 5 pagi candle baru muncul. Nah, dengan munculnya candle baru, kita bisa lihat posisi candle sebelumnya, hari sebelumnya. Kalau saya lihat posisi candlenya seperti ini kemungkinan besar dia akan turun ya. Dia akan melanjutkan penurunannya. Ini diteguhkan juga dengan posisi CCI 50 di minus 77 ya. Jadi masih mengarah ke minus 100 ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, teman-teman, kalau kita lihat di sini candle yang baru dibuka jauh di bawah MA5 ya. MA5 itu yang kuning ini, yang warna kuning ini ya teman-teman. Teman-teman lihat ini MA5 ya, moving average 5. Ini kalau teman-teman lihat posisi candle yang baru ini jauh di bawah MA5 alias sumbunya tidak menyentuh gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan market yang saya amati, bahwa kalau terjadi candle yang lepas dari MA5 ya, itu dia akan tertarik kembali ke MA5 ya. Contohnya coba kita cari ya, contohnya kemarin sempat ada. Nah, ini misalnya teman-teman ya, di H4 ya. Di H4 candle ini itu body dan sumbunya itu tidak menyentuh MA5 sama sekali. Entah kenapa secara alami harga itu akan tertarik mendekat dan menyentuh kembali MA5. Baru setelah dia menyentuh MA5 dia berproses lagi. Baru kalau dia kemudian turun lagi atau naik lagi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini candle yang ini ya, candle yang putih ini, yang bearish ini sama sekali nggak menyentuh MA5 di H4 ya. Jadi dia tertarik naik ke atas menyentuh MA5. Nah, setelah menyentuh MA5 dia berproses lagi karena trennya turun, dia akan terus turun. Kalau teman-teman perhatikan pada saat H4 dia turun terus, ini candle-candlenya masih menyentuh body dan sumbunya masih menyentuh MA5 ya. Jadi kemungkinan dia masih terus turun. Ya, karena dia masih menyentuh MA5 dan masih dalam range Bollinger Band yang bawah ini ya. Jadi perkiraan saya tren hari ini dia akan turun, tapi dia akan naik dulu menyentuh MA5 atau menyentuh Bollinger Band-nya. Karena itu saya buka di sini buy limit ya. Volumenya 0,1 saya jaga supaya saya punya margin yang cukup, langkah yang cukup ya. Kalau saya punya balance atau equity 42, saya buka volume 0,1, saya punya 400 pips untuk bertahan jika salah langkah ya. Demikian juga kalau saya buka sell limit di sini 0,2
dengan equity 42 saya punya sekitar 200 pips untuk bertahan kalau salah langkah ya. Nah, karena buy limit ini sifatnya spekulatif. Kenapa spekulatif? Karena saya cukup yakin karena candle D1 ini tidak menyentuh MA5, maka dia akan naik dulu sampai menyentuh MA5 baru dia melanjutkan penurunannya. Nah, saya akan mengambil kesempatan itu ya. Saya buka buy limit di sini. Kenapa nggak di atas? Karena kalau kita lihat CCI 14 di 15 menit sudah di atas 100 ya. Jadi kemungkinan besar dia akan turun dulu baru dia naik ya, koreksi. Nah, karena ini sifatnya spekulatif, karena tren besarnya dia adalah turun di D1, maka volumenya saya jaga 0,1 aja ya, yang kecil aja. Nah, nanti kalau saya dapat buy limit, maka saya harus pantau terus ya, supaya tidak terlalu loss banyak kalau misalnya meleset ya. Saya juga pasang stop loss 10 poin ya, 10 pips. Jadi kalau salah langkah di buy limit ini, maka saya akan rugi sekitar $1 ya. Equity 42, saya rugi $1 masih bisa saya terima ya. Kemudian kenapa saya pasang sell limit di atas ini? Karena D1 trennya kalau kita lihat candle yang muncul di jam 5 pagi tadi, candle ini candle hari sebelumnya menunjukkan body dan sumbu seperti ini, maka kemungkinan besar dia masih akan terus turun ya, disupport dengan CCI 50 yang ada di minus 76 di D1. Jadi dia trennya masih akan turun. Nah, kenapa kok saya bukanya di angka ini ya? Itu saya lihat di sini ya. Entah kenapa Bollinger Band ini sering sekali berguna ya, sering sekali berguna. Semalam saya coba buka di sini ya, di sekitaran Bollinger Band yang tengah ini dan dapat ya. Saya coba buka sell limit di Bollinger Band yang tengah ini dan dapat. Jadi saya coba buka di atasnya lagi karena di sini masih sudah dekat dengan Bollinger Band yang tengah di H1. Sementara saya perkirakan karena ini jauh dari MA5 di D1, maka saya perkirakan dia akan naik dulu. Maka saya buka sell limitnya di Bollinger Band yang atas ya. Saya bukanya Bollinger Band yang atas di saya pakai sell limit. Kemudian saya stop loss 10 pips ya. Sell limit 0,2 kalau saya salah langkah. Stop loss 10 pips berarti kalau rugi saya rugi $2 ya. Cukup bisa diterima ya kalau equity $42. Jadi itu yang saya lakukan untuk pagi ini. Belum ada posisi yang tersentuh. Di 30 menit masih kondisinya masih seperti ini. Dia menyentuh Bollinger Band tengah kemudian turun lagi. Perkiraan saya, kalau perkiraan saya tepat, dia akan turun dulu menyentuh Bollinger Band yang bawah di 15 menit. CCI 14 menembus minus 100, kemudian baru dia naik lagi ya, naik lagi ke arah ini MA5 di D1 ya. Perkiraan saya seperti itu. Kenyataannya seperti apa nanti kan kita lihat nanti sore atau malam ya, atau mungkin siang nanti kita akan pantau lagi. Demikian teman-teman, jam 9:18 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sempat menyentuh sesuai dengan perkiraan ya, sempat menyentuh Bollinger Band yang bawah di 15 menit, tapi buy limitnya nggak dapat ya, walaupun sempat terlewat, maksudnya sempat tersentuh juga, tapi nggak dapat ya. Jadi dia akan mengarah ke atas, nggak usah kita susul ya, nggak usah kita kejar, biarkan saja, belum rezeki. Kita tunggu nanti dia menyentuh di sell limit yang di atas ini, baru kita punya sell nanti ya. Nanti yang buy ini kita abaikan saja. Nanti kalau dia sudah naik, kita delete aja ini buy limitnya ya. Kalau posisi sudah seperti ini, udah nggak usah disusul, nggak usah dikejar, nggak usah buka buy sekarang. Anggap saja belum rezeki ya. Jadi kita fokus ke sell-nya saja. Selamat pagi,
Jumat 26 Maret 2021 jam 7.27 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti prediksi saya kemarin ya, GBP USD di D1. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia naik dulu menyentuh MA5 yang kuning ini ya. Jadi ternyata memang MA5 itu bersifat seperti magnet ya. Pada saat teman-teman perhatikan ada candle yang lepas dari MA5, baik body maupun sumbunya tidak menyentuh MA5, dia akan, entah kenapa dia akan kembali mendekati dan menyentuh MA5 ya di candle berikutnya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi di situ. Kalau kita lihat 4H atau H4 ya, ini dia seperti ini. Kemarin saya buka sell ya, kemudian ini saya punya sell limit di MA5 nya ya. Kemarin saya punya MA5 di sini, saya buka sell limit di sini dan juga dekat dengan resisten yang terdekat ya. Dulu ini menjadi support, karena tertembus sekarang jadi resisten ya. Saya pasang sell limit di sana dan sudah hampir kena ya. Jadi perkiraan saya setelah dia kena, dia akan turun kembali ke bawah karena trennya masih turun. CCI 50 ada di minus 46 ya. Kemungkinan dia mungkin akan naik sedikit ke 0 mungkin ya, atau dia akan turun lagi, balik lagi karena CCI 14 menyentuh minus 100, dan kemungkinan dia mungkin akan balik lagi, atau kemungkinan kedua dia akan naik mendekati ke Bollinger Band yang tengah di D1 ini ya, untuk jangka minggu ke depan, seminggu ke depan ya, di 13870, dengan catatan kalau resisten kuning ini tertembus ya. Kalau resisten kuning ini tertembus, maka dia akan bergerak mendekati Bollinger Band yang tengah di D1 ya. Kalau kita lihat A4, dia sudah kena Bollinger Band yang tengah, kemungkinan dia akan kembali ke bawah ya, perkiraan saya ya, karena di sini ada Bollinger Band tengah, kemudian ada resisten yang kuning ini di sini. Jadi cukup kuat ya resistennya untuk ditembus. Tapi kalau dia tembus, dia akan naik ke atas seperti yang di D1 tadi ya. Kemudian kemarin saya sempat ambil beberapa kesempatan ya, menjadi hampir 45 dolar ya, lumayan. Kemarin saya ambil kesempatan, kalau nggak salah itu pada saat MA5 lepas ya, lepas dari MA5 ya, di mana kemarin ya, di sekitaran sini ya kalau nggak salah. Nih saya ambil sell kemarin, kemudian di sekitaran MA5 juga ya waktu itu, di sini kalau nggak salah pada saat dia open. Jadi dia candle ini turun, kemudian dia open di sini, ini kan lepas dari MA5 ya, jauh sekali ya, maka saya ambil buy di situ ya. Kemudian dia memang naik ya, begitu. Kemudian juga sama di sini, pada saat dia naik close di sini dan dia buka candle di sini, ini kan jauh dari MA5 ya, jauh dari yang kuning, maka saya buka sell dan dia turun ya. Seperti itu. Jadi kesempatan untuk mengambil posisi cepat di MA5 itu cukup menguntungkan ya. Ini juga ya, pada saat ini turun, kemudian dia buka posisinya lepas dari MA5, body dan sumbunya, maka dia akan naik dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lihat nanti hari ini apakah sell limitnya di 1.3759 kena ya di sini ya. Apakah dia kena? Dia hampir ya, nyaris ya. Kalau kita lihat hari ini tertingginya 137.57, saya pasang di 137.3759 ya, kurang 2 pips lagi dia kena ya. Jadi kemungkinan nanti agak siang sedikit, jam-jam 9 dia akan kena, dan harapan saya dia tidak menembus resisten ini sehingga dia turun ke bawah ya. Kalau dia turun ke bawah, maka dia akan turun lebih dalam dari
perkiraan saya lebih dalam dari candle yang ini ya, karena MA5-nya masih terpegang ya, masih kena, maka dia akan, mungkin perkiraan saya dia akan terus menunjukkan penurunan ya. Kalau kita lihat weekly, dia memang trennya memang sedang turun ya, mendekati Bollinger Band yang tengah ini di 13629 atau di resisten atau di support yang bawah ini ya, di 13568. Kita akan lihat sehari ke depan atau mungkin malah mungkin minggu depan ya, karena kan trading hari ini akan berlangsung dan berakhir di besok subuh ya, jam 5 akan berhenti, dilanjut dengan hari Senin jam 5 pagi minggu depan ya. Kalau kita lihat kemarin saya perkirakan dia akan menyentuh di D1, dia akan tertarik kembali menyentuh MA5 dan itu ternyata ditempuh dalam waktu sehari lebih sedikit ya. Jadi mungkin untuk candle berikutnya dia akan turun itu mungkin sehari 2 hari baru akan kelihatan signifikan penurunannya ya. Jadi kita tahan aja posisinya, kita lihat seperti apa perkembangannya ya. Ini minus 4,2 tapi equity-nya masih cukup ya. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa saya menjaga supaya saya punya minimal 100 pips untuk bertahan kalau salah langkah ya. Jadi ini masih lebih dari cukup. Saya punya equity 40, balance 44,9 ya. Dan saya buka posisi 0,1 dan 0,2. Jadi saya punya posisi kalau ini dapat semua, saya punya kekuatan sekitar 150 sampai 200 pips untuk bertahan ya. Masih cukup. Oke. Jangan lupa subscribe teman-teman supaya channel ini terus berkembang, dan kita akan berjumpa dalam video berikutnya. Happy trading!